Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ramadhania Syafitri, teman saya Maisariah Pangaribuan, dan Nabila Regita Rizky akan mempresentasikan materi yang berjudulkan Gerak Harmonik Sederhana Teredam Lemah, yang mana bagian pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya, Saudari Mai. Teman saya dipersilahkan. Baik, yang pertama pendahuluan. A. Latar belakang. Getaran merupakan gerakan osilasi dari suatu sistem yang dapat berupa gerakan beraturan dan berulang secara kontinu, atau dapat juga berupa gerakan tidak beraturan atau acak. Ketika sebuah getaran atau osilasi terulang sendiri ke depan dan ke belakang pada lintasan yang sama, gerakan tersebut disebut periodik. Gerak periodik yang terjadi secara teratur disebut gerak harmonis. Contoh bentuk sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berisolasi pada ujung pegas. Osilasi harmonik sederhana adalah osilasi yang memiliki periode dan frekuensi tetap serta tidak mengalami redaman energi. Osilasi teredam terjadi ketika sistem mengalami osilasi dengan adanya gaya redaman yang mengurangi amplitudo secara perlahan hingga berhenti. Terdapat 3 tipe osilasi teredam, yaitu redaman ringan, redaman kritis, dan redaman berat. Pada redaman ringan atau pada gerak harmonik sederhana teredam lemah, dapat terjadi ketika hambatan tidak terlalu besar sehingga gerakan sedikit teredam. Pada gerak harmonis sederhana teredam lemah juga akan menemukan persamaan matematis, fenomena yang berhubungan, dan contoh soal yang sudah disertai dengan pembahasannya agar lebih dapat memahami materi gerak harmonik sederhana teredam lemah ini. Kemudian rumusan masalah yang pertama ada apa hakikat gerak harmonik sederhana teredam lemah, dan kemudian bagaimana persamaan matematis pada gerak harmonik sederhana teredam lemah, kemudian bagaimana hubungan gerak harmonik sederhana teredam lemah dengan fenomena yang ada di sekitar, dan bagaimana contoh soal yang terkait dengan gerak harmonik sederhana teredam lemah. Kemudian untuk tujuan masalah, pertama ada mengetahui hakikat gerak harmonik sederhana teredam lemah, kedua mengetahui persamaan matematis pada gerak harmonik sederhana teredam lemah, ketiga mengetahui hubungan gerak harmonik sederhana teredam lemah dengan fenomena yang ada di sekitar, dan mengetahui contoh soal yang terkait dengan gerak harmonik sederhana teredam lemah. Kemudian pada bagian pembahasan, next slide. Hakikat gerak harmonik sederhana teredam lemah yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, A. Hakikat gerak harmonis sederhana teredam lemah. Gerak harmonik sederhana teredam lemah adalah gerakan yang terjadi ketika hambatan tidak terlalu besar sehingga gerakan sedikit teredam. Gerakan tersebut akan mencapai amplitudo maksimum pada frekuensi tertentu yang disebut frekuensi resonansi. Gerakan tersebut mengikuti hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya pemulih elastis sebanding dengan perubahan panjang atau posisi benda. Energi total sistem selalu tetap terbagi antara energi kinetik atau gerakan dan energi potensial atau pemulihan elastis. Amplitudo gerakan yaitu jarak maksimum yang ditempuh oleh benda dari posisi keseimbangan tergantung pada energi awal dan karakteristik sistem. Teredam lemah menunjukkan bahwa terdapat gaya gesekan atau hambatan lain yang memperlambat gerakan sistem, namun tidak cukup besar untuk menghentikan gerakan secara total. Fase gerakan, yaitu posisi relatif benda pada saat tertentu dalam siklus gerakan, dapat digambarkan oleh fungsi sinusoidal. Kemudian selanjutnya persamaan matematis gerak harmonik sederhana teredam lemah yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan matematis gerak harmonik sederhana teredam lemah. Nah, persamaannya itu dimulai dari hukum Newton kedua, yang dimana sigma F sama dengan M dikali A. Menghasilkan persamaan 1, yaitu M dikali turunan kedua dari A, yaitu Y diturunkan 2 kali terhadap T. Lalu gaya pegas.
dengan simbol F pegas sama dengan min KY. Lalu gaya peredam disimbolkan F peredam sama dengan min B dikali V. Nah, di mana B ini merupakan konstanta peredam gerak osilasi dengan satuan kilogram per second. Ya, sama dengan min B dikali Y turunan Y terhadap T. Nah, turunan Y diturunkan terhadap T ini merupakan turunan pertama dari V, yaitu kecepatan. Lalu, gaya total. F total itu sama dengan F pegas ditambah F peredam. Nah, F pegas itu tadi min KY, kita substitusi, lalu F peredam itu min B dikali Y diturunkan terhadap T. Kita substitusi ke persamaan F total sehingga F total sama dengan min KY dikurang B dikali Y diturunkan terhadap T. Lalu kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan 2 itu kita peroleh dari F total tadi. Kita substitusi menghasilkan persamaan min KY dikurang min BV sama dengan M dikali Y diturunkan 2 kali terhadap T. Lalu kita ubah V ini dalam turunan pertamanya, yaitu Y diturunkan terhadap T. Sehingga min KY dikurang min B dikali Y diturunkan terhadap T sama dengan M dikali Y diturunkan 2 kali terhadap T. Nah, lalu di sini kita pindah ruaskan nilai M dikali Y diturunkan 2 kali terhadap T ini ke sebelah kiri agar bentuk persamaannya bisa sama dengan 0. Sehingga menghasilkan persamaan M dikali Y diturunkan 2 kali terhadap T ditambah B dikali Y diturunkan terhadap T ditambah K dikali Y sama dengan 0. Nah, baru kita misalkan solusi umumnya Y sama dengan E pangkat ST. Dengan S sama dengan konstanta, maka Y diturunkan terhadap T sama dengan S dikali E pangkat ST, lalu Y diturunkan 2 kali terhadap T sama dengan S kuadrat dikali E pangkat ST. Substitusi ke persamaan diferensial. Nah, kita substitusi ini, turunannya ini kita substitusi sehingga Y diturunkan 2 kali terhadap T ditambah Y diturunkan terhadap T ditambah Y sama dengan 0. Ini kita misalkan dari persamaan yang tadi itu. Nah, yang ini, rumus persamaan GHS teredam. Tadi kan udah kita misalkan tuh, Y diturunkan 2 kali terhadap T itu sama dengan S pangkat 2 dikali E pangkat ST. Nah, lalu kita ubah di sini, M sama dengan S pangkat 2 dikali E pangkat ST ditambah B dikali S dikali E pangkat ST itu tadi kita misalkan dia untuk nilai Y diturunkan terhadap T. Lalu ditambah K dikali E pangkat ST. Nah, Y, kenapa di sini E pangkat ST? Kan tadi sudah kita misalkan bahwasannya nilai Y itu E pangkat ST sama dengan 0. Lalu dari persamaan ini tadi kita keluarkanlah nilai si E pangkat ST itu, karena kan di setiap variabel ini memiliki nilai E pangkat ST tadi. Nah, inilah dia menghasilkan persamaan ini, yaitu M dikali S pangkat 2 ditambah B dikali S ditambah K ditutup kurung dikali E pangkat ST sama dengan 0. Karena fungsi eksponensial atau E pangkat ST itu tidak pernah bernilai 0, maka suku dalam tanda kurung yang ini harus 0. Lalu diperoleh persamaan tadi, M dikali S pangkat 2 ditambah B dikali S ditambah K sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat nilai konstanta dari setiap variabel ini tadi. Yang dimana nilai A pada variabel ini tuh, nilai A-nya itu sama dengan M di sini, lalu nilai B-nya itu sama dengan B di sini, dan nilai C itu sama dengan K. Ini seperti persamaan kuadrat sempurna yang
A kuadrat ditambah B, A kuadrat ditambah B ditambah konstanta atau bilangan atau angka yang tidak mempunyai variabel. Nah, dari persamaan itu kita bisa menggunakan rumus ABC untuk menentukan nilai X1 dan X2-nya, yaitu rumusnya min B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Baru kita substitusilah nilai yang tadi yang udah kita ketahui, nilai A, B, dan C-nya ke rumus ABC tadi. Kita substitusi. Nah, karena kan tadi di sini kita misalkan variabel yang kita pakai itu kan si S. Nah, di sini S. Maka di sini tadi nilai X-nya kita ubah menjadi S karena S yang kita pakai. Nah, baru kita masukinlah nilai yang udah diketahui tadi, min B. Nilai B di sini itu adalah B, maka kita masukin, baru ditambah nilai B di sini juga B, dimasukin lalu dikuadratkan, dikurang 4 AC. Nah, nilai A-nya itu ada M, kita masukkan, dan nilai C-nya itu ada K, kita substitusi. Per 2A. A-nya tadi berapa? A-nya itu adalah M. Kita substitusilah ke persamaan. Nah, dengan menggunakan rumus ABC, maka solusinya akan kita peroleh ada dua. Yang pertama S1 yang bernilai min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4MK per 2M. Lalu nilai yang kedua atau S2-nya itu min B dikurang akar B kuadrat dikurang 4MK per 2M. Sebenarnya di rumus ini tadi bukan hanya penjumlahan, harusnya ada pengurangan juga atau plus minus. Mungkin karena salah penulisan. Lalu selanjutnya, nah, selesaikan akar yang pertama. Akar yang pertama itu nilai S1 tadi. Kita selesaikanlah akarnya itu. Min B ditambah akar B kuadrat dikurang 4MK per 2M menghasilkan min B per 2M ditambah akar B kuadrat per 2M dikuadratkan dikurang 4MK per 2M dikuadratkan. Nah, setiap nilai yang di sini, yang di atas itu kita pisahkan dengan penyebut yang dimiliki di sini yaitu 2M. Lalu menghasilkan min B per 2M ditambah akar ini. Dari sini tadi kita keluarkan nilai kuadratnya. Makanya menjadi buka kurung B per 2M dikuadratkan dikurang K per M. Kenapa K per M? Karena kan di sini nilai 2M tadi dikuadratkan, maka menghasilkan nilai 4M. Nah, di atas juga ada nilai 4M. Makanya 4M per 4M menghasilkan 1. Jadi nggak usah lagi kita tulis. Iya, kan ini 4M kuadrat tuh, di sini 4M. Jadi kan dikurangin 1 lah pangkatnya. Jadi 4M dikurang 4M pangkat 2. Jadinya kan tinggal sisa si M sendiri kan. 4-nya juga udah habis. Lalu kita misalkan juga nilai B per 2M itu dengan simbol gamma. Lalu nilai K per M itu omega kuadrat. Atau nanti nilai omeganya bisa kita buat akar dari K per M. Maka kita peroleh nilai S1-nya itu min gamma, di sini min B per 2M tadi kita misalkan jadi gamma, makanya di sini jadinya min gamma ditambah akar. Lihat di sini ada B per 2M, kita misalkan menjadi gamma, maka berubah menjadi gamma. Jangan dilupakan ada pangkat 2-nya dikurang di sini K per M. Tadi nilai K per M itu kan kita ubah udah menjadi omega kuadrat. Maka di sini berubah menjadi omega kuadrat. Nah, ini untuk nilai S1-nya. Lalu untuk S2-nya tadi tinggal kita ubah saja nilai tanda tadi. Yang di sini sama yang di sini. Kan tadi di soal rumus ABC itu nilai rumusnya itu min B plus minus kan? Makanya dia ada dua nilai yang kita peroleh. Yang pertama yang bernilai positif, lalu yang kedua negatif. Nah, inilah dia. Nah, kita ubah saja tandanya. Lalu, solusi umum diferensial homogen, jika S1 ini nilai S1 tidak sama dengan nilai S2, maka berlaku persamaan Y sama dengan A dikali E pangkat S1 dikali T ditambah B dikali E pangkat S2 dikali T. Nah, baru kita substitusi
nilainya tadi S1-nya sama S2-nya ke persamaan yang ini. Setelah disubstitusi nilai S1, S2 diperoleh nilai Y sama dengan A dikali E pangkat. Kita buka kurung karena di sini ada variabel T. Jadi biar nilai S1 itu aman. Buka kurung min gamma ditambah akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat tutup kurung dikali dengan nilai T ditambah B dikali E sama seperti tadi, buka kurung min gamma dikurang akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat tutup kurung dikali dengan T. Nah, dari persamaan ini bisa kita peroleh nilai yaitu Y sama dengan E pangkat min gamma dikali T. Buka kurung siku, A dikali E pangkat T dikali akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat ditambah B dikali E pangkat min T dikali akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat tutup kurung siku. Redaman lemah itu bisa kita lihat, bisa kita katakan persamaan osilasi itu termasuk redaman lemah apabila nilai gamma kuadrat itu lebih kecil dari omega kuadratnya. Pada kasus ini, sistem akan berosilasi dengan amplitudo yang semakin berkurang dengan bertambahnya waktu. Nah, seperti yang ada pada PPT ini gambarnya nih. Dia dari nilai maksimumnya karena kita masukin nilai redamannya, maka di sini dia mulai teredam. Nih kan? Lalu kita peroleh solusi umumnya yaitu hasil dari yang persamaan tadi, yang dimana nilainya Y sama dengan E pangkat min gamma T, buka kurung siku, A dikali E pangkat T dikali akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat ditambah B dikali E pangkat min T dikali akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat. Nah, ini kan dia. Ada beberapa kondisi pada teredam lemah yang berlaku. Jika gamma kuadrat lebih kecil dari omega kuadrat, itu bisa kita katakan teredam lemah. Atau bahasa kerennya itu underdamping. Nah, nih, kan dari persamaan tadi tuh suku dalam akar bernilai negatif sehingga akar bernilai imajiner. Nah, yang ini tadi. Kan dia sini negatif, maka dia akan akar bernilai imajiner. Lalu bisa kita keluarkan nilai min omega ini menjadi seperti ini. Akar min buka kurung omega kuadrat dikurang gamma kuadrat tutup kurung sama dengan, karena ini min 1 tuh. Akar min 1 itu kan imajiner karena bilangan negatif dalam akar. Makanya dia menghasilkan I, sehingga I dikali akar omega kuadrat dikurang gamma kuadrat dikurang omega kuadrat. Sehingga solusi posisi menjadi Y sama dengan E pangkat min gamma T dikali A dikali E pangkat IT dikali akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat ditambah B dikali E pangkat min IT dikali akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat. Ingat, E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Maka rumus tadi atau persamaan tadi bisa kita substitusi atau kita ubah ke menggunakan persamaan ini atau aturan Euler, sehingga Y sama dengan E pangkat min gamma T dikali buka kurung siku A dikali cos dari T akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat ditambah I dikali A sin T akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat ditambah B cos T akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat dikurang I kali B sin T akar gamma kuadrat dikurang omega kuadrat. Nah, persamaan ini tadi tuh ini nilai A, ini kita buat
ke nilai cos dan sinnya. Lalu B-nya juga seperti itu. Setiap persamaan ini, setiap nilai di sini harus kita masukkan ke setiap persamaan yang di sini. Yang di E pangkat I theta. Nah, demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada fenomena mengenai gerak harmonik sederhana teredam lemah. Next slide. Fenomena gerak harmonik sederhana teredam lemah, yakni fenomena yang terjadi berikut berhubungan dengan gerak harmonis sederhana teredam lemah. Fenomena ini terjadi akibat sebuah sistem berosilasi secara periodik dengan amplitude yang semakin mengecil seiring waktu karena adanya gaya redaman yang lemah. Gaya redaman ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti gaya gesekan udara atau gaya gesekan internal dalam sistem tersebut. Nah, di sini ada contohnya, yakni pada peredaman getaran pada kendaraan, pada gerak ayunan, dan gerak peluruhan pada sebuah bandul. Yang pertama, peredaman getaran pada kendaraan. Ketika mobil atau sepeda motor melaju di jalan yang tidak rata, suspensi kendaraan akan mengalami gerakan osilasi karena terdapat gaya-gaya yang bekerja pada kendaraan tersebut. Dalam kasus ini, gerak osilasi teredam lemah terjadi karena adanya gaya gesekan antara ban dengan jalan, gaya-gaya angin, dan gaya-gaya lainnya yang mengakibatkan getaran suspensi kendaraan. Namun, getaran tersebut akan segera meredam karena adanya sistem peredam seperti suspensi yang dirancang untuk menyerap getaran dan mencegah agar getaran tersebut tidak berlanjut secara terus-menerus. Yang kedua ada gerak ayunan. Ketika ayunan digerakkan ke satu arah dan dibiarkan berayun, gerakan gesekan udara dan gesekan pada titik penggantungnya akan membuat ayunan tersebut berayun semakin lambat dan akhirnya berhenti. Proses ini merupakan contoh dari gerak osilasi teredam lemah, di mana energi kinetik dari ayunan berkurang secara bertahap akibat gaya gesekan yang bekerja padanya. Yang ketiga, gerak peluruhan pada sebuah bandul. Bandul yang digetarkan akan mengalami redaman karena gesekan udara dan gaya gesekan internal dalam bahan bandulnya. Akibatnya, gerakan bandul akan menjadi semakin kecil seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, contoh soal yang terkait dengan gerak harmonik sederhana teredam. Di sini ada sebuah soal, yakni sebuah benda bermasa 0,2 kg digantungkan pada pegas dengan nilai konstanta pegasnya, yakni 80 Newton per meter. Gaya resistif yang bekerja pada sistem, yakni gaya peredamnya, yakni min BV dengan V kecepatan, dan B merupakan konstanta peredamnya yang bernilai 4 Newton per meter. Kemudian kita tentukan periode osilasinya. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita ketahui nilai-nilai yang terdapat pada soal, yakni masanya telah diketahui, konstanta pegas, F peredamnya, gaya peredamnya, dan nilai dari konstanta peredamnya. Kemudian kita akan menentukan periode osilasinya dengan menggunakan rumus 2V per omega, yang mana di sini belum kita ketahui berapa nilai omeganya, maka harus kita cari terlebih dahulu nilai omeganya dengan menggunakan rumus omega pada gerak osilasi teredam, yakni omega sama dengan akar K per M dikurang B kuadrat per 4 M kuadrat, yang mana telah kita ketahui nilai konstanta pegas, massa, dan juga konstanta redamannya, yakni omega sama dengan akar 80 per 0,2 dikurang 4 kuadrat dibagi 4 dikali 0,2 kuadrat. Kemudian menghasilkan nilai omega, yakni akar 400 dikurang 100 menjadi omega omega yang bernilai akar 300. Kemudian kita substitusikan pada rumus untuk mencari periode osilasinya, yakni 2V per
akar 300 yang menghasilkan nilai 0,36 sekon. Baik, cukup sekian presentasi yang kami sampaikan terkait dengan gerak osilasi teredam lemah. Kami ucapkan terima kasih.